Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Talita Salsabila dari 10 TJKT 1. Nah, pada video kali ini kita akan membahas bab 7 nih mengenai login to Linux yang berkaitan dengan Debian dan Ubuntu Server Administrator. Pada bab 7 kali ini ada 4 pembahasan, yaitu yang pertama ada Power of Safe, kedua Export Import Virtual Machine, yang ketiga Login to Debian, dan yang keempat ada Fixing Debian Resolution. Oke teman-teman, kita lanjut ke materi yang pertama, yaitu Power of Safe ya teman-teman. Nah, pada video sebelumnya atau pada bab 2 dan pada pembahasan yang kedua, saya sudah pernah membahas tentang Power of Safe ya teman-teman, tetapi tidak secara detail. Nah, sekarang saya akan menjelaskannya secara detail. Teman-teman bisa buka aplikasi VirtualBox-nya. Nah, kemarin kan kita sudah membuat Debian server dan Ubuntu server. Karena kita akan mencoba untuk materi yang pertama, yaitu Power of Safe, kita akan coba running terlebih dahulu. Di sini saya akan merunning Ubuntu server. Teman-teman, di sini kan kita nanti akan belajar untuk cara mematikan sebuah virtual machine ya teman-teman. Bagaimana sih caranya untuk mematikan sebuah virtual machine atau VM? Nah, pada aplikasi atau hypervisor VirtualBox itu ada dua cara untuk mematikan VM-nya, yaitu dengan power off atau save ya teman-teman. Nah, di sini saya akan contohkan gimana sih cara mematikannya. Nah, di sini kan saya sudah running ya teman-teman, atau sudah menyala VM-nya. Nah, sekarang teman-teman jika ingin mematikannya, teman-teman bisa klik silang ini. Nah, di sini sudah pasti langsung ada 3 opsi ya teman-teman, atau teman-teman bisa klik yang file ini, terus close. Nah, di sini sama saja ya teman-teman. Nah, di sini ada 2 pilihan, seharusnya ada 3 pilihan ya teman-teman. Di sini ada save the machine state, send the shutdown signal, dan yang terakhir ada power off the machine. Apa sih bedanya antara save the machine state dan power off the machine ya teman-teman? Nah, sebelum itu saya akan jelaskan terlebih dahulu. Jika power off the machine itu kita akan mematikan VM-nya atau meng-shutdown VM-nya ya teman-teman. Jadi nanti jika kita power off the machine kita nanti virtual machine kita itu akan melakukan booting lagi atau akan kembali ke tampilan awal ya teman-teman. Sedangkan jika save the machine itu mereka cuman akan nge-sleep saja ya teman-teman. Jadi jika teman-teman klik yang save the machine state, teman-teman oke, nanti jika teman-teman running kembali itu tampilannya itu sama seperti sebelum teman-teman nge-save ya teman-teman. Jadi tampilannya akan sama. Nah, di sini saya akan silang terlebih dahulu, dan di sini saya akan coba ketik ls ya teman-teman. Nah, di sini saya akan mencoba yang pertama, yaitu untuk save the machine ya teman-teman. Di sini saya oke. Kita tunggu. Nah, di sini sudah ada tulisannya kayak save gitu ya teman-teman. Nah, jika teman-teman running itu tampilannya maka akan sama, yaitu akan ada tulisan ls-nya lagi yang tadi saya ketik ya teman-teman. Kita tunggu prosesnya. Nah, di sini bisa teman-teman lihat sama ya teman-teman. Jadi tidak perlu melakukan booting lagi untuk kembali ke ls yang tadi saya sudah contohkan. Tetapi jika power of the machine itu mereka akan nge-shutdown. Jadi mereka akan melakukannya dari awal lagi. Jadi mereka akan booting dari awal lagi, dan mereka tidak. Jadi kita harus login lagi gitu. Nggak ada tampilan seperti ini lagi kalau kita power off the machine. Nah, sekarang kita akan coba power off the machine. Kita oke di sini. Nah, di sini saya akan mencoba untuk running lagi. Nah, ini untuk proses power of the machine ya teman-teman. Jadi tampilannya itu akan ngebooting lagi, beda dengan pada yang save. Mereka tidak akan ada tampilan seperti ini, tetapi langsung seperti tadi ya teman-teman. Nah, kalau pada power of the machine itu akan ngebooting lagi. Ini pada tampilan power of the machine itu akan kembali lagi seperti ini ya teman-teman. Jadi mereka itu akan meng-shutdown VM-nya, sedangkan pada
save itu mereka tidak akan mematikannya, mereka hanya nge-sleep saja ya teman-teman. Nah, materi pada power of fast save hanya itu saja ya teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu ekspor import virtual machine ya teman-teman. Nah, pada video sebelumnya, yaitu pada bab 2 sama materi ke-7 atau yang terakhir, itu saya juga pernah membahas tentang ekspor impor pada virtual machine ya teman-teman. Nah, di sini saya memiliki topologinya. Apa sih ekspor impor pada virtual machine itu? Kurang lebihnya itu seperti ini ya teman-teman. Jadi pada virtual machine VirtualBox itu kita bisa melakukan yang namanya ekspor dan impor file kita ya teman-teman. Itu tidak hanya pada VirtualBox tetapi juga terdapat pada hypervisor lain seperti VMware ya teman-teman. Nah, pada VirtualBox ini saya terdapat satu server atau satu virtual machine yang memiliki nama Alicance ya teman-teman. Nah, saya bisa mengekspor file ini sehingga nantinya file tersebut akan menjadi file yang berstandar virtualisasi ya teman-teman, dimana itu nanti bisa impor atau diletakkan pada VirtualBox atau software virtual machine lainnya ya teman-teman. Jadi ketika saya ekspor akan menjadi file standar virtualisasi, maka file tersebut bisa diimpor ke laptop atau ke perangkat lain ya teman-teman. Nah, kayak gini juga bisa. Misal saya mengekspornya itu di VirtualBox ya teman-teman, tetapi saya ingin mengimportnya itu di hypervisor lain yaitu VMware. Nah, nanti di VMware itu saya juga bisa mengimport file yang tadi sudah saya ekspor di VirtualBox ya teman-teman. Jadi saya bisa mengekspor file dan mengimpor file itu dengan menggunakan hypervisor yang berbeda ya teman-teman. Di sini saya langsung coba saja untuk membuka VirtualBox-nya. Oke, di sini kita langsung saja coba untuk yang ekspor ya teman-teman. Di sini teman-teman bisa klik kanan, terus teman-teman bisa pilih export to OG. Nah, di sini teman-teman disuruh memasukkan format ya. Di sini saya akan memilih format Open Virtual Format 1.0 ya teman-teman. Nah, untuk file itu terserah teman-teman maunya naruh di mana nih ya. Ini saya sesuai default saja ya teman-teman. Di sini teman-teman bisa klik yang next. Nah, lalu teman-teman ekspor. Nah, ini sudah proses writing atau mengekspor Ubuntu-nya ya teman-teman. Nah, untuk proses mengekspor ini lumayan lama, sekitar 2-3 menit, karena pada proses ekspor ini mereka itu menginstal atau mendownload data-datanya yang ada pada server ya teman-teman. Di sini kita tunggu saja. Oke teman-teman, saya sudah berhasil untuk mengekspor file Ubuntu servernya teman-teman. Nah, bagaimana sih kita melihat di mana kita meletakkan file yang tadi sudah kita ekspor? Teman-teman bisa klik kanan di sini, export to OG. Nah, di sini tadi kan saya, nah kayak gini ya teman-teman. Nah, di sini saya menaruh filenya di file D dokumen Ubuntu server OVA ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman langsung bisa cek saja di file explorer di mana teman-teman tadi menaruhnya. Di sini data D. Lalu saya menaruh di dokumen. Kita cari ke bawah. Nah, di sini sudah ada ya teman-teman. Lalu bagaimana sih untuk cara mengimportnya? Teman-teman bisa klik di sini, klik kanan. Lalu teman-teman bisa klik yang open. Nah, di sini saya sudah terdapat Virtual Manager ya teman-teman, karena saya akan mengimpornya di sini. Tetapi jika teman-teman belum ada atau aplikasinya yang teman-teman inginkan belum ada, teman-teman bisa scroll ke bawah lalu teman-teman klik yang Choose an app and on your PC. Nah, di sini teman-teman akan langsung diarahkan ke this PC. Nah, di sini teman-teman itu disuruh untuk mengingat kembali di mana teman-teman menaruh aplikasi VirtualBox-nya. Nah, di sini lalu teman-teman bisa memilih di mana teman-teman
menyimpannya ya teman-teman. Karena saya sudah, maka saya akan cancel saja. Teman-teman setelah milih, teman-teman bisa langsung open. Karena saya sudah ada, saya cancel di sini. Nah, di sini saya akan pilih yang VirtualBox Manager. Lalu di sini ada Always dan Choose Ons. Saya pilih yang Choose Ons karena saya tidak selalu memakai VirtualBox ya teman-teman, tetapi saya bisa menggunakan VMware Workstation. Nah, di sini saya Choose Ons dengan memilih VirtualBox Manager. Nah, di sini sudah ada proses impor ya teman-teman. Di sini mesh base folder. Nah, di sini saya menaruhnya di local disk C. Teman-teman bisa menggantinya di sini ya. Nah, tapi karena saya mengikuti default, jadi di sini saya langsung impor saja. Pada proses impor itu pasti akan lebih cepat ya teman-teman, karena ini hanya memasukkan file yang sudah ada. Sedangkan pada ekspor itu kan tadi kan mendownload atau menginstal file kepada server ya teman-teman. Kalau untuk import itu hanya memasukkan data-data atau file-file yang sudah ada. Di sini kita tunggu saja sampai selesai. Nah, ini sudah ada ya teman-teman Ubuntu Server 1 hasil import tadi. Nah, sekarang kita akan coba untuk running. Nah, ini kita mencoba running untuk mengecek apakah Ubuntu Server hasil import itu sama dengan Ubuntu Server yang filenya itu .ova ya teman-teman. Di sini kita login terlebih dahulu. Nah, ini kita sudah masuk, berarti hasil impor itu sama dengan Ubuntu Server atau file.ova tadi ya teman-teman. Materi pada ekspor impor hanya itu saja ya teman-teman. Oke teman-teman, kita masuk ke materi yang ketiga nih, sesuai dengan judul pada pembahasan bab 7 kali ini, yaitu login to Debian ya teman-teman. Nah, pada video sebelumnya kita kan sudah membuat 2 server ya teman-teman, yaitu Debian dan Ubuntu Server ya teman-teman. Nah, di sini kita akan menggunakan Debian terlebih dahulu. Apa sih login ke Debian itu? Jadi kita itu harus login ke akun Debian-nya terlebih dahulu, karena jika kita tidak login itu kita tidak bisa melakukan konfigurasi atau melakukan apapun pada virtual mesin itu. Jadi kita akan login terlebih dahulu, lalu kita akan bisa melakukan hal yang kita inginkan di virtual mesin itu. Nah, di sini teman-teman bisa langsung buka aplikasi VirtualBox-nya. Nah, di sini kan ada Debian server dan Ubuntu server yang sudah kita buat kemarin ya teman-teman. Nah, di sini saya akan menggunakan Debian server terlebih dahulu. Tetapi jika teman-teman ingin menggunakan Ubuntu server itu tidak apa-apa. Kenapa sih saya menggunakan Debian server? Karena Debian server tersendiri itu terdapat UI atau Debian environment yang mana terdapat tampilan seperti desktop ya teman-teman, seperti ini. Jadi kita lebih mudah menggunakan Debian server terlebih dahulu. Nah, di sini saya akan mencoba untuk login di Debian server ya teman-teman. Di sini saya akan running terlebih dahulu. Nah, di sini teman-teman bisa tunggu saja. Nah, di sini kan sudah ada ya teman-teman. Ini akun yang sudah saya buat kemarin. Nah, di sini teman-teman disuruh memasukkan sandi atau password ya teman-teman. Nah, pada proses instalasi itu kita disuruh memasukkan 2 password ya teman-teman, yaitu dimana password root dan password pada username-nya. Nah, di sini untuk memasukkannya itu password pada username-nya sendiri ya teman-teman. Nah, karena pada password ini saya itu membuatnya sama, yaitu untuk password root dan password username-nya karena hanya untuk proses pembelajaran. Tetapi jika teman-teman di lapangan dan sedang menggunakan server yang berbasis Linux, maka teman-teman harus menggunakan sandi atau password yang berbeda-beda ya teman-teman, karena untuk menjaga keamanan. Nah, di sini saya akan memasukkan sandinya. Lalu di sini teman-teman bisa enter. Nah, di sini akan menampilkan desktop ya teman-teman. Nah, di sini mungkin tampilannya akan terlihat kecil atau terlalu kecil ya bagi teman-teman untuk desktop maupun untuk pembelajaran Linux Debian Environment. Nah, bagaimana sih cara untuk memperbesar
tampilannya. Nah, di sini teman-teman bisa klik kanan, kursornya taruh di tengah sini. Lalu pengaturan tampilan. Nah, di sini teman-teman pilih yang resolusi. Nah, di sini kan 16:10 ya, teman-teman. Teman-teman bisa ganti. Nah, di sini. Lalu teman-teman bisa terapkan. Lalu teman-teman bisa simpan perubahan. Lalu teman-teman di sini bisa klik yang silang. Nah, di sini sudah lumayan besar ya teman-teman tampilannya. Lalu kita akan mencoba untuk mencari sesuatu di sini, ketik untuk mencari. Nah, kita di sini cari terminal karena nanti kita akan belajar sedikit tentang terminal ya teman-teman. Nah, lalu di sini teman-teman bisa klik. Nah, ini adalah tampilan pada terminalnya ya teman-teman. Nah, jika ini terlalu kecil tampilannya, teman-teman bisa menggunakan CTRL plus Shift dan plus ya teman-teman. Teman-teman bisa tekan secara bersama, nanti dia akan membesar atau akan sedikit kelihatan perbedaannya. Hanya itu saja untuk materi login to Debian ya teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut ke materi yang terakhir, yaitu keempat, fixing Debian resolution ya teman-teman. Yang mana pada pembahasan kali ini kita itu akan membenarkan resolusi pada Debian kita, yang mana sekarang itu untuk Debian kita itu terdapat bar ya teman-teman. Nah, di sini saya akan contohkan terlebih dahulu. Nah, ini kan terdapat untuk meng-scroll teman-teman ke bawah. Nah, gimana sih caranya untuk biar tampilannya itu tidak scroll ke bawah, biar full gitu ya, teman-teman? Nah, di sini saya akan langsung saja mencontohkan gimana sih untuk membuat full screen ya, teman-teman. Di sini teman-teman bisa pilih view, lalu full screen mode. Lalu di sini kita switch. Nah, di sini sudah langsung besar ya teman-teman, atau langsung full screen. Nah, gimana sih cara mengembalikannya untuk ke mode awal? Di sini teman-teman, di sini kan ada seperti putih-putih yang berjejer gini ya teman-teman. Di sini teman-teman pilih yang ini. Nah, secara otomatis ini akan kembali ke mode awal ya teman-teman, dimana sebelum kita melakukan full screen. Nah, hanya itu saja ya teman-teman materi pada bab 7 kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya.